senang-senang ini ya dengar ceramah-ceramah Jainuddin, MZ, almarhum. Senang saya senang itu makanya kalau boleh saya bilang, kalau orang itu kan melihat kan berbeda-beda tiap orang menilai. Kalau itu seandainya dia itu kan orang bisa tertarik gitu loh maksudnya. Ih, enak begitu loh maksudnya. Aku senang itu Jainuddin itu Senang cara almarhum. bicaranya apa senang Iya, sama ajarannya? iya, iya senang karena oh begini sekalinya kan begitu gitu saya maksud. Nah seperti ini jujur saya bilang, bukan saya mau bilang apa. Seperti ada itu bilang alangkah susahnya hidupnya. Itu kan Allah aja tidak mau itu loh orang berdoa. Jangan sembuhkan penyakitnya. Kan begitu. Yang dia doakan itu orang Islam. Bayangkan aja dia itu sesama orang Islam bersaudara tapi dia doakan alangkah susahkan hidupnya, alangkah sengsarakan, jangan ada obatnya untuk penyakitnya. Itu berdoa macam apa itu seperti begitu itu. Dihindari itu manusia berarti dia pribadi. Ajaran agama dia asli Al-Qur'an kan tidak mengajarkan begitu, gitu loh. Tapi kalau Emang orang yang Yesus turun menghina membawa ajaran apa, Bang Yani? ajaran itu apa namanya kalau Kasih. keselamatan kasih betul. Yakin membawa ajaran kasih? Yakin. Coba Bang Yani buka Matius 21 ayat apa pasal 12. Kasihan dia nggak punya Bible di rumah. Oh, saya bacain Anu, aja ya. saya bacain Saya aja bacain bang. ya. Oke. Ya, Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia ya. membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, yang sering mengusir pedagang di pasar siapa Bang Yani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Siapa Bang Yani? Yang sering ngusir pedagang di pasar siapa? Bang Andi, Bang Andi. Kalau ilegal, yang ilegal kah? Maksudnya yang ilegal diusir Yang ilegal Satpol Bang PP, Andi. Kang? Dia sering ngusir, aku saksi. Bang Andi ya, bukan Satpol PP ya. Siapa kah yang ilegal? Bang Andi, udah ganti, udah ganti. Satpol PP disuruh ini, ngopi aja. Ya, yang diusir ya Masih yakin preman-preman lah membawa apa, ajaran gitu. kasih? Masih yakin? Ya yakin, yakin. Tapi ini bunyi ayat Matius 21 loh. Dia mengusir dan mengobrak-abrik bangku-bangku pedagang. Karena itu kan rumah ibadah yang mereka Enggak, tempati. dia jualannya di halaman. Ini di halaman bait Allah, bukan di dalam. Tidak boleh. Di halaman kak di dalam itu seperti kayak di gereja di depannya tidak boleh jualan karena itu kan bersih suci di situ. Maksudnya Nah, begitu. kalau kayak gini, kenapa dia nggak ngasih solusi, ngasih tempat yang bagus untuk berjualan, jangan mengusir? Karena sudah keterlaluan mereka tidak pindah-pindah daripada situ gitu pada waktu itu bebal lah gitu lah kepala batu lah sekarang bilang itu Ini contoh jadi kalau Bang Yani, saya mau tanya satu dong, selain alkohol itu roti ada juga ya di gereja itu roti. iya roti ada Melambangkan apa roti itu? daging kehidupan juga Daging kehidupan, daging siapa maksudnya? Daging Yesus gitu. ya sebuah kita manusia Oh, hidup Anda makan roti sebagai ganti semua manusia gitu. Kenapa nggak makan manusia aja langsung kalau kayak gitu? tidak makanya itu diberi roti seperti yang itu mau di Ismail kasih apa itu mau di dia mau anu akhirnya kan Allah kan kasih itulah kamu sembeli bukan manusia. Oh, ada daging babi gak? Ada, enak itu. Daging paling enak Oh, kan daging daging babi. babi ada di gereja. Paling enak lagi. Ada di Paling gereja enak. daging babi. Oh enggak, kalau ada acara aja. Itu Oh, bukan hari ada Minggu pun. acara. Yang saya tanya di gereja, ada nggak menyajikan Nah, daging ada. babi di gereja gitu? Nah ada, Celeng nah bang ada. yang ada bang. Oh, nggak ada. Pokoknya Waduh. kalau daging babi itu paling enak dan lebih enak lagi daging manusia. Pernah nggak Yesus makan babi? Saya tidak tahu yang jelasnya haram lah. Boleh, mungkin pernah. Tapi ini kocak, Ahi Yusuf. Baru kali ini Bang Handi nyungsep sama Bang Yani nih. Biasanya Bang Handi menang terus biasanya. Ini Nah, sekarang ini kan nyungsep kita ini Bang Handi. ini kan kita silaturahmi juga. Iya, Kita kan silaturahmi. sama-sama berbagi. Iya kan? Berbagi kita tidak tahu ke depannya kita seperti apa, kita kan melihat yang terbaik. Kita kan begitu kalau saya pribadi, begitu. Nanti saya bikin judul di YouTube detik-detik Bang Handi nyungsep sama Bang Yani ya. Bisa.
Iya, Aman oke. itu. Aman-aman. Ya gini aja. Intinya saya senang itu warna-warni itu nah. Senang saya. Senang kita saling iya itu sudah Indonesia Jadi hebatnya kau di suka situ. bendera si BT ya? Maksudnya senang pelangi gitu. Iya, si BT. Jeruk makan jeruk. Warna-warni apa nih Bang maksudnya Bang? Bukan pelangi kan? Maksudnya kan coba kita lihat ini kalau dunia ini sudah hitam semua atau biru semua kan bagus seperti itu namanya perbedaan indah ya. Selanjutnya Bang Yani. Ya Bang, Gini loh Bang Yani ya. Apakah benar-benar kamu ya yakin kalau Tuhanmu itu Yesus? yakin itu kepercayaan orang Kristen, yakin sekali karena Oh, begini, kenapa orang kan udah udah kalau udah berhenti udah. oh ya siap. Kan perjanjian kalau udah gantian kan Ya, gitu. ya oke. Waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa ya nih? Dia berdoa itu sebagai manusia biasa itu. Berdoa untuk mencontohkan murid-muridnya begini cara berdoa begitu Oh, kepada Tuhan. oh. Oh, Jadi waktu Yesus berdoa, Yesus bukan Tuhan. ya, karena dia kalau dia berdoa begitu berarti dia sebagai manusia, asli manusia lemah. Artinya kalau dia berdoa dia bukan Tuhan. Betul ya? Sebagai manusia lemah, dia tunjukkan kepada murid-muridnya, tapi dia tetap roh dari surga. Oh. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Mungkin demikian karena dia manusia itu, tapi dia dalam dirinya itu ada suci, dia suci dalam dirinya. Suci gitu. Dia tunjukkan sama karena kalau dia bilang begini misalnya sama murid-muridnya, kau berdoa kepada saya, kan bingung murid-muridnya, kok kamu berbentuk manusia kok berdoa ke kamu, mungkin begitu, maka dia tunjukkan contoh. Oh. Jadi Yesus waktu berdoa dia bukan Tuhan. Terus kalau dia tidur, Yesus tidur, Yesus Tuhan atau bukan? Sama dengan Bang Handi tidur juga. Sebenarnya manusia dia tidur. Cuma dia punya kelebihan, saya bilang. Hanya dia di dunia ini punya kelebihan itu, saya bilang. Di dalam dirinya dia itu ada roh. Roh yang betul-betul Tuhan itu. Kalau dia bermujizat, iya dia, itu saya bilang. Sebenarnya itu, aku sih belum tingkat tinggi sih. Kalau saya jelaskan sedikit lah. Kalau dia bermujizat berarti itu aslinya Tuhan. Dia betul-betul Tuhan. Dia bagus. Jadi kalau bermujizat dia Tuhan. Kalau dia tidur dia manusia. Ya. Jadi kadang Tuhan, kadang manusia, betul? Iya. Nah, kayak pakai saklar dong. Gini loh, maksudnya begini ya. Susah seperti bagaimana ya? Iya, biji Karena- mana? ya. Gini loh, maksudnya dia kan manusia. Kalau dia pas waktu memang tapi di dirinya di dalam dia itu dia Tuhan, cuma kan dia diutus maksudnya didatang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Makanya dia seperti manusia biasa. Cuma kalau dia tunjukkan bahwa dia ini bangkitkan orang mati, si ini melihat itu dia berarti menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya yang maha kuasa. Jadi Tidak gini, ada boleh seorang nggak? pun juga Boleh nggak dikatakan gini? Kalau siang dia Tuhan, kalau malam dia manusia, boleh nggak? Tuhan juga sebenarnya dia, cuma dia kan sebagai manusia. Karena kalau dia sebagai roh bagaimana juga? Kan kalau gini, kalau dia bermujizat, menandakan dia Tuhan di siang hari loh itu. Semua Iya. mujizatnya kan di siang hari tuh dia Tuhan. Nah, Iya. kalau udah pulang ke rumah capek, istirahat, dia manusia. Betul? Iya. Betul. Jadi siang jadi Tuhan, malam jadi manusia. Mungkin demikian mungkin. Iya, udah. Ya. Ya, kalau sudah ya udah selesai gitu. Gitu teman-teman ya. Ramianti Iya, gitu. Bang. Kenapa Pak De?
Siang Yanto, malam Yanti gitu. Iya. Itu lagi on off itu. Kalau siang on, malam off gitu. Kadang-kadang berarti ya, gimana dibutuhkannya ya Bang Yani? Ya, ibaratnya Oh begitu iya, ya kan. iya katanya tergantung kebutuhan. Tinggi segala bidang sepertinya begitu. Sakarep. Iya. Iya. Jadi begitu memang begitu demikian. Ya begitu demikian. Begitu sudah, jangan demikian lagi kalau udah begitu. Berarti gini Bang Yani, kalau siang Yesus berarti malam Yesi gitu ya. Ya tidur dia, pokoknya Oh tidur iya, dia. iya Bang Aku Yani. nggak tahu pada waktu itu. Aku nggak tahu juga, yang jelasnya dia mau tidur kamu dari mana, tetap Tuhan dia. Kepercayaan orang Kristen sih begitu. Karena begini, kenapa orang Kristen percaya Yesus? Karena hanya dia aja yang manusia, yang hanya dia aja yang betul-betul berkuasa di bumi dan akhirat. Kenapa dia terangkat ke surga? Karena berarti kan punya kelebihan dia. Makanya seperti contoh saya bilang begini. Seorang guru itu kan mengenal Oh, waktu dia bayi itu belum Tuhan dia ya, waktu dia bayi ya. dia sudah Tuhan, cuma kan dia memang dilahirkan makanya dari bayi. Kalau dia langsung berkumis, ngeri juga, langsung lahir berkumis. Bener juga ya, nggak mungkin lah Bunda Maria melahirkan langsung berkumis. Maksudnya kalau begitu kan bisa pingsan Maria, makanya lahir kayak bayi biasa. Pinter dia. Loh, kalau dia langsung lahir langsung berkumis, ada bulu-bulunya, waduh. Pinter itu kau, pinter Dia kau lahir itu. sebagai manusia normal, seperti manusia normal dia lahir. Jadi bayi itu adalah Tuhan juga ya. Ya, karena kenapa begitu? Karena hanya dia satu-satunya di muka bumi ini yang lahir, yang tidak ada suami, maksudnya tidak ada suami, tidak ada yang seperti kita ini suami istri berpunya anak, tidak ada, dia termasuk hebat, gitu nah maksud saya. Oh, karena Luar biasa lah. itu karena Maria tidak punya suami. Termasuk itu, termasuk itu. abangku. Dulu. Jadi karena Maria tidak punya suami, dia hamil tanpa suami, akhirnya anaknya ini Tuhan gitu. Iya. Ngomong-ngomong ini di bawah ini bilang ada utang singa, saya memang aku lupa sama Mbak Uni itu mau kasih singa, ya lupa aku. Nggak usah lah, mending kamu cari singa beneran, nanti kau ajak main lah. Wah, ngeri juga kalau singa beneran nih. Kamu kan diperintahkan menginjili segala makhluk. Cuma kalau singa lari juga saya, Bang. Takut sama singa? Takut. Karena saya manusia biasa, seandainya saya kayak Yesus, Tuhan kan bisa aja saya terbang ke apakah? Yang menciptakan singa siapa? Yesus. Oh Yesus. Kejadian 1 ayat 1 kan dia yang ciptakan. Ya udahlah, aku tutup dulu ini. Apa, Mbak? Makasih Nanti ya, saya Pak. upload di YouTube boleh ya? Saya upload di YouTube ini ya. Aman, Bang Adi. Aman Apa, ya. Bang? Makasih untuk. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Natali ini tolong diajarin Mbak Yani dulu, Mbak Natali. Apa yang diajarin ini? Ini ngehe juga kalau ke perempuan pura-pura manja dia mulutnya. Gugup juga saya. Apalagi kalau open cam Mbak Natalinya, wah udah selesai nih. Langsung pingsan. Aduh, jangan pingsan wes. Nah, senang saya memang kalau perempuan itu memang kalanya saya di perempuan, jujur saya nggak munafik juga sih. Tapi aku bingungnya Pak Yani kalau gitu, itu kan nggak sesuai dong dengan 1 Korintus 11:14. Bukankah Allah apa sendiri itu? menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Kan kehinaan kalau rambut panjang tuh, gondrong tuh kan panjang. Iya. Yang Paulus mana sendiri itu? kan Yang bilang 1 gitu. Korintus 1 Korintus 11:14. Coba dibuka. apa bunyinya? 1 Korintus 11:14 ya, aku bacain. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Berambut panjang tuh kehinaan, Pak.
terhina itu orang yang rambutnya panjang. Itu kan sebenarnya kalau dalam Kristen itu rambut gondrong itu rupanya begitu, dilihat orang begitu. Sebenarnya kan kita tidak tahu juga bentuknya seperti apa, yang penting rupanya aja begitu, bayang-bayangannya oh seperti ini. Mungkin begitu, aku tidak paham juga itu. Kalau ada begitu saya belum baca juga itu. Waduh, belum baca rupanya teman-teman. Udah dirayu aja lah Mbak Natali, jangan terlalu diapain, dirayu aja. Iya. Ayo aja ya. Suaranya lucu sih. ya, Kenapa suaraku kenapa? serak-serak basah. Ah, Mulai amsalnya keluar, mulai keluar serak-serak amsalnya. basah, Jare. Amsalnya dia mulai keluar pada tali. Mana ini? Aduh, Bang Anu mana tadi? kenapa? Enggak, tadi yang Bang itu sudah turun, Bang siapa? Andi, apa? Andi. Bang Andi lagi pipis. Itu Oh, Bang Andi gitu. masih di bawah itu kok. Masih Kok di sini. Mbak Natalia ini namanya Natalia? Biasanya Natalia orang Manado, Natalia Manop apa? Sondak. Natalia Sondak, Jare. Aku Natalia Iriani. Ya, maksudnya Natalia itu kebanyakan banyak orang Manado, orang apa? Aku dulu orang yang nyembah orang, Bang. Oh gitu ya. Oh, pantas namanya itu Natalia ya. Oh gitu ya. Oh berarti dari itu ke itu pindah maksudnya ke Islam. Nah, apa-apa itu kan Pinter lah, itu tidak udah berhenti nyembah Ya. manusia. Ah, gimana? tidak Iya, ya. berhenti aku Ya nyembah bagus, manusia. bagus. Saya Bagus. dukung. Nah, Abang kapan? Loh iya, Katanya saya dukung bagus. karena apa? Iya bagus, Mbak. Berarti Mbak sudah pergi ke masuk itu kan bagus buat Mbak. Maksud saya begitu. Iya, Saya dukung. bagus. Nah ada saya bilang oh jangan, nggak bisa. Itu berarti Mbak dapat hidayah namanya. Kedepannya saya kalau dapat hidayah kan makanya saya mendengar-dengar itu bagaimana. Saya senang itu yang orang ceramah yang apa itu yang betul-betul Ya, kayak makanya gimana? sekarang dengar penjelasan Mbak Natali, dia kenapa dia masuk Islam? Dengerin ya Bang Yani ya. Oh ya, oke, Silakan siap, Mbak Natali. Kenapa dia sampai masuk Islam di Mbak Natali ini? Iya, Bang Yani. Bang Yani. Bang Yani tuh Ya. aku pengen nanya, kalau orang masuk Islam kan kebanyakan gara-gara pengen jadi pengikut Yesus. Gara-gara kenal siapa Yesus kan gitu. Tapi Ya. orang-orang Kristen ini yang ngakunya pengikut Yesus tuh apanya yang diikutin dari Yesus? Bisa. Nah apakah saya jelaskan siapa tahu gini ya gini lah. Dia kan dilihat Yesus itu pengikut Yesus karena hanya melalui dia yang bisa masuk surga, begitu kepercayaan orang Kristen. Hanya melalui dia bisa masuk surga. Nah, Caranya gimana melalui dia? ya kan sudah tertulis tidak ada bertemu Bapa di surga kalau tidak melalui aku, begitu. Ya, melalui Yesus ya. Berarti ngikut Iya. apa yang Yesus ajarkan kan? Ya seperti ya diajarkan mengasihi sama manusia, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini hak milik orang lain, banyak pokoknya itu. Bang Yani ini Kristen atau Katolik atau apa? Suaranya digedein dikit, Mbak Hadijah. Oh, Bang Yani ini Kristen atau Protestan atau Katolik atau apa? Protestan. Oh, Protestan. Oh iya, Bang Yani. Kalau mengikut Yesus tuh pernah ngasih tahu tuh di Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama itu apa, Bang Yani di situ? Saya tidak berani bilang sini karena belum pernah pegang itu. Bisa bacakan kah? Oh, bisa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hukum yang terutama. Nanti jam 8 di Gomalnya. Bentar, Bang Handi, noise Bang Handi, bocor suaranya. Bisa di mute? Ya, lanjut Mbak. Iya, Bang Yani. Di Markus 12 ayat 29. Aku sih udah hafal sih, tapi ku bukain aja Iya, lah biar Bang Yani Iya, iya, sekalian iya. baca. Nih, hukum yang terutama ya, jawab Yesus ya, Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini yang paling mendasar sih. Jadi tentang ketuhanan itu Yesus ngajarin Tuhan itu Esa. Dan Yesus itu punya Tuhan, ya kan? Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa.
Jadi di sini kapan Yesus ngajarin aku adalah Tuhan, aku itu Tuhan Esa? Nggak pernah. Apalagi ngajarin Tuhan itu Tritunggal, ada sampai celemotan lah ngomong. Nggak pernah Yesus ngajarin Tuhan Tritunggal, kan gitu. Nah, ini Bang Yani sendiri katanya pengikut Yesus, tapi kok malah menuhankan Yesus, itu siapa yang ngajarin? Bentar, kok suaraku kecil ya, bentar-bentar. Bagus kalau kedengaran jelas. Apa goyang-goyang itu bisa? Satria, saya izin pamit dulu ya Bang Julius ya. Ada yang dikerjakan sedikit. Cek. Ya. Kemana Bang Yusuf? iya. Oke. Ada yang dikerjakan di YouTube Studio sebentar ya. Oh iya. Nanti insya Allah naik lagi. Oh iya. Oke, assalamualaikum semuanya, Aman. Bang Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana Bang Yani? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus nggak pernah ngajarin Tuhan itu Tritunggal. Yang ada cuma Esa. Esa itu tunggal, nggak pakai tri. Iya, karena memang begitu, demikian begitu maksudnya dia Esa itu ya Yesusnya Tuhan, Tuhannya dia sama begitu. Hah? Yesusnya Seperti Tuhan, orang Tuhannya Nasrani. dia, gimana sih maksudnya? Kan itu tertulis hukum yang terutama ialah Mm-mm. ya dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maksudnya Esa itu ya memang nggak bisa 2 atau 3, cukup 1. Berarti siapa? Tuhan di sini siapa berarti? Yesus. Loh, kok bisa Yesus? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya maksudnya dia artinya gini, nah apa sih namanya? Ya Tuhan Allah kita ya Esa dia. Ini yang ngomong Karena Yesus. dia kan datang Ini kan yang ngomong Yesus. iya. Tuhan Allah kita. Ini kita ini termasuk Yesus, Bang. Kan Yesus yang ngomong. Iya. Iya. Karena dia kan sebagai manusia dia datang ke dunia ini, makanya diajarkan begitu kalau berdoa begitu ke yang Tuhan yang Maha Esa begitu. Begitu maksudnya dia diajarkan gitu loh ke orang Israel itu begitu. Iya, yang Begitu diajarin pada berarti yang diajarin kepada orang-orang Israel di situ berarti Tuhan itu Esa dan Tuhan itu satu ya. Esa satu Ya, ya kalau Tuhan ya. di- Tapi jadi bukan dia Yesus kan? Bukan Yesus kan berarti? Karena kita itu termasuk yang ngomong itu kan Yesus. Yesus punya Tuhan nggak? Ya dia kan manusia, dia kan dilahirkan manusia tapi roh dia punya kelebihan. Makanya dia Abang- ngomong gitu. Nanti Abang manusia, abang emang nggak punya roh? Ngeri kali bang, nggak punya roh. dia Bang. terangkat ke surga kan itu. Semua orang punya roh bang. Seperti begitu. Gimana? Abang bilang dia manusia, dia punya Mbak roh. Natalia? Iya, abang bilang dia manusia, dia punya roh. Abang kan juga manusia, Bang Yani kan juga manusia, Bang Yani kan juga punya roh. Tapi kan saya kalau mati kan dikubur. Kalau dia kan terangkat ke surga itu bedanya. Langsung diangkat. Yesus juga pernah dikubur loh bang. Yang di kuburan terus Maria Magdalena datang ke situ sampai nggak kenalin itu. Ya itu sudah, makanya dia terangkat ke surga pas hari ketiga itu sudah perjalanannya begitu. Perjalanannya dia harus terangkat Diangkat ke ya? surga pada hari ketiga. Oh ya, Dia Yesus diangkat, bukan diangkat, dia yang naik ke surga. Dia kan sebelum itu ketemu itu kan bahwa kan tidak percaya bahwa dia sudah bangkit, maka dia kasih lihat itu yang di tangannya itu yang lubang paku itu, Heeh. Terus baru berarti dia terangkat ke surga. Yesus berarti dibangkitkan apa enggak bang? Dia bangkit sendiri mungkin pada waktu itu bangkit sendiri, dia Tuhan kok. Nggak dibangkitkan, dia bangkit sendiri pada hari ketiga. Dia bangkit sendiri bukan dibangkitkan, dia bangkit pada hari ketiga, tidak dibangkitkan. Jadi gitu bang ya? Dia nggak dibangkitkan bang, tapi bangkit sendiri. Kenapa itu orang Kristen itu percaya Yesus itu Tuhan? Karena dia hanya dia satu-satunya yang turun dari surga ke rahim Maria, dan tidak ada suami, tidak ada seperti dia itu. Tidak ada seperti dia itu yang kayak kita suami istri punya anak. Bang. Dia tidak seperti itu. Abang bilang Yesus nggak Ya. dibangkitkan. Coba bang lihat nih, banyak loh bang. Mana itu? Allah yang membangkitkan Tuhan. Ini Allah membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga. Terus ini dilihat nih. Sebab jika ini nih, aku bukain ayatnya ya. Bentar, aku gede ini.
Nih Bang. Yang mana? 1 Korintus 15 ayat 16. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Bangkitkan loh Bang. Nanti saya pelajari lagi itu, Mbak. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi Yesusmu itu dibangkitkan Bang. Bang, ini lagi Karena Bang, itu- aku balik lagi ke masalah gimana? Karena itu apa? Iya. Bang Yani. Oke, Bang Yani. siap, Mbak. Iya, Bang Yani Mbak, kan nanti. bilang Yesus itu Tuhan, kata Bang Yani. Padahal di Markus 12 ayat 29 Yesus mengenalkan Tuhannya itu kepada bangsa Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di situ Yesus tidak mengatakan aku adalah Tuhan kalian. Atau dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kalian, kan tidak begitu. Tetapi Tuhan Iya. Allah kita, termasuk Yesus yang mengatakan, kan gitu. Nah Bang, sebenarnya kalau Abang bilang Yesus itu Tuhan itu sendiri gitu ya, aku pengen tahu sih Bang, Yesus itu kalau dia Tuhan, berarti Yesus bukan hamba Tuhan ya Bang ya? Bukan hamba Tuhan dia. Dia itu kan makanya kenapa Kristen percaya dia bahwa Tuhan karena dia bisa membangkitkan orang. Hanya dia kan yang bisa membangkitkan orang. Seperti itu contoh mujizatnya. Dia bukan hamba Tuhan ya Bang ya? Sebenarnya banyak sih Bang yang bisa membangkitkan orang mati. Itu bukan cuma Yesus, bahkan Petrus muridnya Yesus juga bisa membangkitkan orang mati. Bang, Yesus bukan hamba Tuhan ya? Coba Abang lihat di sini Bang. Abang, Iya. coba tolong dibaca Bang. Matius 12 ayat 18 nih. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke surga Ke atasnya. ke atasnya, dan ia akan Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya Bang ya? ya jelas itu ya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Di sini Tuhan sedang memilih seseorang yang menjadi hambanya, kan begitu Bang? Kita lihat sih Bang. Sebentar, saya izin mau turun dulu. Oh iya. Semuanya, Kores, Bang Andi, Kang Satria, izin turun sama Pak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Nah, Bang Yani kembali Bang. Ini Matius 12 ayat 18. Yesus bilang, Bang Yani bilang Yesus itu bukan hamba Tuhan. Aku klik Bang ya di sini Bang. Kan baca ayat jangan sepotong-sepotong ya Bang ya. Ya betul. Aku klik konteksnya Bang. Ini ya Bang ya tadi. Terus ku ke atas nih Bang. Lah, gak bahaya tadi Bang. Kok ternyata Yesus hamba Tuhan Bang? Itu nanti saya baca lagi karena yang saya tahu dia yang namanya hamba Tuhan itu dia kan manusia, makanya dia hamba Tuhan. Tapi dia punya kelebihan sebenarnya dalam diri dia. Makanya dia bilang hamba Tuhan karena dia kan bisa manusia bisa Tuhan gitu loh. Kepercayaan begitu. Kepercayaannya, tapi yang tertulisnya gimana Bang? Yang Abang percaya itu tertulisnya kayak gimana? Di mana ada kayak begitu? Dia kan kenapa dibilang hamba? Karena dia manusia biasa sebenarnya, dilahirkan kalau dia langsung berbentuk roh datang dari surga kan orang tidak percaya. Makanya dia datang sebagai daging. Sebagai manusia biasa. Pakai Iya. daging, nggak ada tulang. Iya, Ada. daging Ada. ada lah ya. semua. Iya. Bang, kalau dia lahir, dia punya mama, dia punya silsilah. Ya memang dia manusia Bang, makanya saya juga mengenal Yesus itu manusia. Tapi dia orang yang taat, makanya dia dipilih sebagai apa ini? Di ayat 18 ini. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini orang yang taat kepada Tuhan, dipilih Tuhan, makanya Yesus itu jadi hamba Tuhan.
Gimana bisa seorang hamba Tuhan dijadikan Tuhan? Marahlah Tuhannya, Bang. Masa hamba Tuhan mau dijadikan Tuhan? Gak bahaya lah itu, Bang. Ya nanti saya baca lagi baik-baik itu, dan saya kan itu kan ayat yang ini kan nanti saya lihat lagi Mbak Natalia anak. Ngelihat lagi ya. Kalau sekarang dilihat nih tulisannya apa, Bang? Yesus sama Tuhan, memang betul hamba Tuhan. Heeh. Dia bisa hamba, dia mah segala-galanya sih. Kalau yang saya tahu mah segala-galanya, bisa jadi hamba, bisa jadi apapun dia, karena dia maha kuasa kan. Bisa segala-galanya. Iya. Berarti Tuhan Abang, ini kan katanya Yesus Tuhan Abang ya, Bang ya? Iya. Yesus Tuhan Abang, dia bisa jadi segala-galanya. Itu kalau bisa kelaparan sampai nggak dapat makanan tuh bisanya apa, Bang? Itu sudah saya sebenarnya, kalau saya mau jelaskan, dia kan manusia lemah, dia kan manusia di lemah. Jadi dia ada manusia lemah, ada waktu dia manusia yang di dalam rohnya itu tetap dia Tuhan. Nah, kalau dia manusia dan dia lemah, gimana bisa segala-galanya, Bang? Manusia kan penuh keterbatasan, Bang. Ya itu sudah makanya Berarti di Tuhan Abang nggak bisa segala-galanya dong kalau Yesus itu Tuhan Abang. Katanya Yesus, karena kalau Tuhan itu bisa segala-galanya. Sedangkan Yesus itu terbatas, masih kelaparan, butuh makan. karena dia manusia, dilahirkan sebagai manusia. Kalau dia langsung sebagai roh nggak bisa. Nah, berarti Makanya dia karena dia, turunkan sebagai, berarti karena dia manusia terus jadinya dia Tuhan itu kayak gimana? Dari siapa yang ngajarin, Bang? ya dari atas sana, dari dia Mana, turun mana, ke mana? ke dunia ini. Dari surga dia diturunkan ke bumi untuk jadi manusia. Jadi kalau dia bikin mujizat, orang kan tidak percaya bahwa dia Tuhan, makanya dia bangkitkan orang mati, dia jalan di atas air, apa segala kan dia mujizat semua itu. Tapi orang pada waktu itu juga ada yang percaya dan tidak. Makanya karena pada waktu itu orang tidak ada, banyak juga yang tidak percaya, makanya dia disalibkan gitu loh. Bang, semua mujizat ya, Bang ya, yang Abang bilang tadi. Sebenarnya Iya. Yesus lakukan itu juga dia berdoa dulu, Bang, kepada Tuhan yang mengutus dia. Itu contoh, dia berdoa itu contoh-contoh begini. Gimana? Jadi orang kalau dia sudah terangkat ke surga, begitu cara berdoanya, maksudnya dia begitu. Nanti Apa-apa? berdoa begitu. Dia Gimana? kan begini, dia kan Heeh. posisi dia itu kan masih manusia. Jadi dia berdoa begitu, nggak mungkin dia mau bilang begini sama murid-muridnya. Kamu berdoalah, saya ini Tuhan. Maksudnya langsung berdoa ke dia. Maksudnya dia lajari cara berdoa kepada yang Maha Esa begitu. Kalau dia sudah terangkat ke surga, sudah di surga gitu. Terangkat ke surga. Enggak, yang Yesus bermujizat itu sebenarnya Yesus itu kan berdoa dulu dia kepada Tuhan yang mengutus dia. Di mana tertulis itu, Mbak Natalia? Banyak, Bang, tertulis itu, Bang. Setiap Yesus mau melakukan mujizat dia berdoa dulu. Bahkan ini, Bang, Abang tahu nggak? Tadi kan Abang bilang Yesus itu berdoa itu untuk apa, Bang? Mengajari. Bentar, ini Bang Duda di mute dulu, Bang Duda, noise Bang Duda. Gini loh, dia waktu sembuhkan orang lumpuh apa itu kan dia tanpa berdoa, langsung dia sembuhkan kan di depan situ, di depan pada waktu itu dia bertemu. Dia nak berdoa dulu langsung secara instan. Secara instan. Iya, langsung dia sembuhkan itu. Siapa yang lumpuh itu, yang buta bisa melihat kan, langsung pas dia lihat kan berhenti dia. Langsung dia, bukalah matamu, terbuka matanya, dia cuma bilang begitu kan. Dia tidak berdoa pada waktu itu. Sebentar, ini coba Abang baca ini, Bang ya. Aku bukain datanya, Bang. Ya, sambil disapa dulu sebentar. Epander Muslim apa Kristen? Epander. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Kristen, baik. Ini Bang Duda Kristen apa Muslim? Muslim, baik. Silakan disimak dulu Bang Epander, kalau mau menambahkan atau membantu Bang Yani silakan masuk ya, sama Mbak Natalia. Bentar nih. Aku bukain data ya. Nih, Bang. Matius 14 ayat 19 sampai 20 ini salah satunya, Bang ya. Bentar aku besar ini. Ini Yesus yang mengadakan mujizat memecahkan roti nih.
Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Nah, dan memberikan kepadanya. Jadi dia tuh menengadahkan tangan dulu ke langit. Dia berdoa dulu, Bang. Dia berdoa Iya, itu dulu loh, dia Bang. berdoa. Iya, ya. Ah. Betul itu, ya, betul itu. Ya, itu Dia setiap saya mau sudah bermujizat itu paham. berdoa dulu. Dia menghadap ke langit kan, dan menghadap ke langit kan dan berdoa. Itu mengajarkan murid-muridnya demikian cara berdoa. Mengajarkan Ya, cara makanya murid kan untuk berdoa. berdoa ya seperti begitu. Untuk Oh, bersyukur kepada Tuhan. berarti dia untuk mujizat itu sebenarnya nggak perlu berdoa, udah bisa mujizat gitu. Berarti dia waktu itu gimana? Cuma untuk mengajari gitu. Kan ada yang instan, itu instan begini, pas dia bertemu orang buta langsung buta mau lihat. Kalau pas begitu kan ada murid-murid, jadi serba anu dia, semua bisa dia begitu maksud saya. Apa bisa ya, semua Apa? serba bisa lah. Semua serba bisa. Namanya dia Tuhan. Ya. Semua serba bisa ya, Bang ya. Nah, Bang, sekarang gini, Bang, kalau Yesus semua serba bisa dan dalam setiap doa-doanya untuk apa, Bang? Berarti mengajari. Iya, Bang. Yesus berdoa Ya. berarti untuk mengajari ya, khusus untuk mengajari ya, Bang ya. Nah, Bang, Bermujizat kita kan bisa melihat, iya, semua dia, semua sudah ada sama dia. iya kan gini, Bang, abang kan gini nih, abang ngajarin aku nih, abang kan bilang Yesus itu dia sebelum bermujizat dia berdoa pun hanya untuk mengajari, kan begitu kan? Gitu, Bang. Iya begitulah contohnya berdoa memang yang kita lakukan Nah, sekarang begitu. nah begitu ya, Bang ya. Sekarang saya mau tanya nih. Yang diajari. Sekarang saya mau tanya nih, Bang, ke abang. Kalau Yesus berdoa itu untuk mengajari, dalam setiap doa Yesus berarti itu hanya untuk mengajari ya, Bang? Ini saya konfirmasi lagi ke abang, saya Tidak. pastikan. Gimana? Mengajari seperti bagaimana? Maksudnya begini, dia kasih contoh itu kan itu yang kita ikuti kalau di, Iya, di berarti bumi dia ini begitu. mencontohkan cara berdoa supaya diikuti gitu ya, Bang? Ya, semua dia pokoknya kita harus ikuti dia, apa yang dia lakukan kita ikuti itu aja yang Sekarang saya tahu tanya, begitu. sekarang saya tanya ke abang. Abang ingat, Bang, proses sebelum Yesus itu dikejar-kejar ya, mau disalib? Abang ingat gak Yesus dulu naik ke Taman Getsemani sama murid-muridnya, terus dia duduk di situ, Ya, dia berdoa. ya ingat. Iya Tahu ya, berdoa. Bang? Nah, dia berdoa kan, Ya. hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, kan kayak gitu kan? Ya. Dia ngomong sama murid-muridnya kayak gitu kan? Iya. Nah, dia dalam doa bilang apa, Bang? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini dia berdoa gini berarti untuk ngajari murid-muridnya ya, Bang ya? Waktu di Taman Getsemani. Dia berdoa itu memang berdoa karena dia manusia biasa, saya bilang dia berdoa. Berdoa dia kepada Dia itu berdoa, manusia iya. biasa. Iya, dia kan Dia manusia biasa, terus Tuhannya di mana? Terus ketuhanannya di mana? Ya, rohnya itu beda dengan kita, beda Mbak Natalia, beda. Saya nggak nanya, pasti rohnya beda lah, Bang. Kalau rohnya Yesus sama kayak saya ya, berarti Yesus masih hidup kayak sama saya sekarang di sini duduk depan laptop, Bang. Gimana sih ya, Bang ini? Yesus sampai sekarang nggak mati, masih hidup dia. Maksudnya dia beda. Dia punya kuasa ya dia sudah. Cuma Bang, dia ini Yesus ya. Sekarang saya tanya fokus ke doanya dulu deh. Di sini Yesus kan mengatakan gini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Di sini ada yang penting nih. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Ya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini ada dua kehendak, Bang. Ada kehendak Yesus dan kehendak Bapaknya. Tapi Yesus juga nggak minta terjadi seperti yang dikehendaki Yesus. Yesus malah pasrah seperti yang Bapaknya kehendaki. Di sini Yesus berdoa, tadi abang bilang, Yesus berdoa itu tadi supaya menunjukkan, supaya orang mengikuti, untuk mengajarkan, kan kayak begitu, Bang. Dari doanya Yesus ini berarti Yesus sedang mengajarkan ya, Bang ya? semua apa yang dilakukan kita ikuti itu aja kalau saya, karena saya bukan Ya. bukan Ya, saya Bang. bilang. Gini, Saya Bang. jujur saya bukan ya. Gini, ini di Taman Getsemani,
ya, Matius 23 ya, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di sini Yesus di Taman Getsemani. Saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya, lalu Yesus berdoa kan di situ. Iya kan, Bang? Nah, di sini berarti waktu itu Yesus mengajari murid-muridnya ya, Bang ya? Iya, memang dia mengajari murid-muridnya, kan namanya muridnya, dia mengajari apa yang dia lakukan itu yang diikuti sudah. Dia ngajari Itu muridnya. kepercayaan orang. Coba gini, Bang, Iya, baca selanjutnya, berarti- Bang. Dia ngajari Iya. muridnya, tapi kok sayang sekali, Bang. Dia kok dicuekin, Bang. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, Bang. Yesus ngajari siapa, Bang? Semua murid-muridnya lagi tidur. Lagi bobot Berarti cantik. murid-murid itu tidak beres. Intinya tidak beres, mereka disuruh Nah, tunggu. ini yang saya suka, nggak beres nih murid-muridnya nih. Murid-muridnya Kurang tidak asem beres. Kan nih. manusia biasa mereka. Waduh. Mereka itu manusia biasa, makanya itu kita dilajari, maksudnya dia kamu jangan tidur tapi dia tidur. Berarti kan dia tidak beres, maksudnya itu kelemahan dia, kenapa dia Iya, tidur. nggak beres berarti. Ngajarinya berarti nggak sia-sia ya, Bang ya? Bentar, Bang Ken Santang Ya, sebentar, Bang. terus, Bentar, terus Bang. lanjut. Gini ya. Katanya ini berarti murid-muridnya nih yang nggak beres gitu ya. Loh, maksudnya kata bukan dia nak bilang muridnya tidak beres. Kalau kita saya Enggak, contoh lah Bang misalnya. Yani kan bilang ya, murid-muridnya berarti yang nggak beres kan gitu kan? Karena Iya, sedang tidur. kenapa dia tidur? Sudah dikasih tahu nak boleh tidur. Nggak boleh, makanya dia marah kan. Kenapa kamu tidur? Ibarat begitu seperti saya lah. Mbak tunggu terus Mbak tidur. Saya bilang tunggu situ kok malah tidur. Saya bilang kok malah tidur kayak begitu contoh. Iya, gini Bang. Kata Abang, kita kembali lagi Bang, fokus Bang. Jangan panik, jangan takut ya Bang ya. Gini Ya, Bang, tadi tidak kan tidak Yesus panik. Ya. Iya. Tadi Yesus kan berdoa di Taman Getsemani. Kata Abang, Yesus berdoa itu Ya. untuk mengajari murid-muridnya. Lah kok ternyata kasihan Padahal sekali dia Yesus. Ternyata manusia Yesus biasa dia kan dia Iya, dilahirkan di dunia ini apa dilahirkan datang ke dunia ini kan sebagai manusia. Iya, Bang, kalau saya ngajari Sebagai saya manusia. kalau Yesus datang ke dunia Ya. jadi manusia, saya tahu dia manusia. Saya nggak kaget itu, Ya, biasa ya. aja. Saya tahu dia manusia. Ya, ya. Nah, yang tadi permasalahan Abang bilang dia itu berdoa di Taman Getsemani itu untuk mengajari juga murid-muridnya berdoa. Nah, Kayak mana ngajarin, cara berdoa Bang? begitu loh. Nah, cara berdoa, terus dia mau ngajarin siapa? Semua orang, murid-muridnya di situ sedang bobok cantik, Bang, lagi tidur. Itu kan sudah saya bilang tadi. Dia kan sebelum pergi kan dia bilang jangan kamu tidur, dia tidur kan. Nah, berarti gini, kan Bang. bukan Berarti kamu sia-sia dia. dong Yesus ngajarin nih, Bang. Ya, makanya kan itu satu contoh. Kok satu contoh? Sebenarnya itu kan contoh juga. Ya, Nah, ini contoh berarti itu gini. karena dia Ya, kenapa gini, dia Bang. tidur? Gini Bang, kalau Abang bilang Yesus itu maha segala-galanya dan Yesus itu adalah sosok Tuhan, otomatis Yesus tahu segala-galanya, kan begitu. Ngapain dia capek-capek berdoa, katanya mau ngajarin, ternyata yang mau diajarin lagi pada tidur. Saya sudah berpikir seperti Mbak Natalia juga cara berpikirnya. Kenapa dia Tuhan kok mau disalib, mau di apa? Memang perjalanannya demikian. Seperti saya bicara dengan Mbak Natalia ini namanya perjalanan. Saya tidak tahu itu kemarin saya tadi malam, tadi pagi, kemarin malam sampai hari ini saya tidak tahu jam sekian ini saya berbicara dengan Mbak Natalia ini gitu loh. Terus Itu Yesus juga, perjalanannya terus Yesus juga sama, nggak tahu juga berarti. Saat Yesus berdoa, dikirain sedang mengajari, dia nggak tahu muridnya lagi tidur. dia sudah tahu, makanya dia sudah Pura-pura nggak tahu tahu. itu muridnya tidur. Dia bukan pura-pura, tapi dia sudah tahu oh ini tidur, Ah. makanya dikasih tahu kenapa kamu tidur. Bukan kan saya bilang jangan tidur begitu kan dia sudah tahu. Ah, akhirnya murid-muridnya sadar oh berarti lain kali jangan tidur lagi gitu loh maksudnya seperti begitu. Iya Bang. Iya. Tapi anehnya gini Pasti loh nggak Bang. dilakukan lagi. Misalnya Aneh. misalnya besok lagi dia berdoa pasti mereka terjaga sudah itu karena sudah ditegur gitu Iya, loh. Bang. Iya, Contoh. Iya Bang, tapi gini loh Bang. Kenapa kok anehnya Iya. gini Bang? Dia ini katanya Yesus. Iya, iya. Yesusnya lagi berdoa. Yang katanya Tuhan ini ya, Yesus yang katanya Tuhan. Tuhannya ini lagi berdoa. Dan kata Abang Yani, Tuhan yang lagi berdoa ini, Tuhan yang berdoa ini pengen ngajarin murid-muridnya yang sedang bersama-sama dengan Tuhan di situ. Nah, ternyata Tuhannya berdoa, ini kok wes apa ya istilahnya ya? Aku nih wes tiwas ngomong Ya, banyak, Bapakku. wes kebanyakan ngomong, wes berdoa, mau ngajarin murid-muridku lah kok ngeletek, ternyata murid-muridku tidur. Kok dibohongi, aku ternyata muridku tidur semua gimana sih? Itu kayak gimana, Bang?
Katanya Tuhan. Kalau Tuhan kan katanya tahu. Tadi abang bilang dia tahu. Kalau tahu kenapa? Kenapa dia berdoa dulu? Kenapa dia nggak bangunin dulu gitu loh bang? Katanya mau ngajarin. Kalau mau ngajarin kan jangan ngajarin orang lagi tidur dong. Makanya kami bilang akhirnya mereka kan terjaga, akhirnya daripada itu kan terjaga sudah, mereka akan melakukan hal begitu lagi. Kan habis itu udah ada lagi yang begitu, dia terjaga sudah. Iya terjaga Gitu. sudah. Terus berarti Putri dia Khadijah ngajarin. coba nitip Matius 8:23. Apa itu bang? Matius 8:23 bang. Coba. Pantas murid-muridnya tidur karena ya Matius 8:23 ini. Matius Jangan heran 8:23. kalau murid-muridnya itu tidur. Nah, coba itu dibaca. Oh ini, lalu Yesus naik ke perahu gitu ya, dan murid-muridnya pun mengikutinya. karena Tuhannya juga tidur gitu ya, di perahu itu ya. Iya, Tuhan nggak boleh marah karena Tuhan sendiri tidur. Nggak Iya. boleh marah ke muridnya. Yesusnya sempat tidur Itu juga. saya jelaskan. Itu bisa saya jelaskan. Waktu dia tertidur kan, murid-muridnya bilang ya Tuhan, ini ada gelombang, ibarat begitu, ada gelombang dan angin ribut. Makanya dia bangun. Itu kan maksudnya dia bangun. Dia kan tidur sebagai manusia. Sudah kan saya bilang dia manusia. Jadi dia tidur namanya manusia. Cuma pada saat itu sudah angin ribut dan gelombang, ibaratnya gelombang besar pada waktu itu perahu mau terbalik. Makanya dia bilang dia redakan itu. Makanya langsung teduh. Itu berarti Tuhannya ada di dia juga gitu seperti. Jadi kalau menjelaskan itu susah sih, karena begini, hanya orang yang berlogika dan yang paham yang maksud saya ini. Berlogika Loh, guys. serius. Sekarang saya tanya. Serius. Oke, saya tertarik nih dengan narasi Anda yang super cerdas, Iya, orang-orang iya. yang berlogika, Iya, Masya iya. Allah. Ini Bang Iya, kan Yani. Iya. ada nggak bisa teduhkan air begitu dan langsung tenang Iya. Oh ya lapangan? keren. Memang harus pakai logika bang. Serius benar. Iya. Sama kayak yang Yesus katakan di Markus 12 ayat 30 itu ya. Jadi selanjutnya dari 29 bahwa mengenal Tuhan itu Iya. harus dengan segenap akal budimu juga. Jadi nggak cuma iman, tapi Iya. ada akal. Ya betul. Oke Iya. bang. Sekarang ini Akal- coba akal budinya abang tolong menjawab yang baik dan benar secara logika. Di sini di saat Yesus tertidur, abang bilang ini kemanusiaannya. Tuhannya Ya. kemana? Tuhannya kemana? Ngapain? Ada pada diri dia. Jadi Tidur gini juga. contoh. Tidur juga. Tuhannya bobok juga. Tidak tidur. Tidak tidur. Logikanya di mana, Bang? Logikanya begini saya kasih tahu. Tuhannya Dia kan tidak katanya tidur. ada di Yesus, sedangkan Yesusnya lagi Ya, dia- tidur. Logikanya begini. Yesus ini manusia biasa tidur. Dia kan punya kelebihan dan punya kuasa di dirinya dia. Jadi murid-muridnya itu kan bilang, Yesus Tuhan, kenapa itu kok gelombang mau terbalik ini gitu. Dia kan sudah tahu itu, jadi dia kasih lihat di murid-muridnya itu. Tahu sudah dia itu. Dia sudah tahu, jadi kasih lihat di murid. Oh ini loh saya bisa, angin langsung teduh. Tidak ada angin lagi, hujan berhenti. Dan air itu langsung jadi tenang. Berarti Jadi ini ya, murid-muridnya di situ nekat ya, berani bangunin Tuhan tidur ya. Loh, mereka sudah ketakutan mereka. Kayak gini lah contoh. Ini yang tidur manusianya ya. katanya. Terus yang dibangunin kok Tuhannya? Yang tidur katanya manusianya, tapi yang dibangunin kok Tuhannya? Iya. Loh, Ya Mbak iya Natalia, gini, sebelum Yesus ke dunia ini kan Allah sudah berfirman ke Maria bahwa engkau akan melahirkan juru selamat. Gini. Penuh Bang, Yesus ya itu. Bang, aku nggak nanya dulu ke juru selamat lah, ke apalah. Aku yakin Iya, kok, aku paham, percaya paham. orang yang ngikutin Yesus pasti selamat. Aku tahu, aku percaya itu. Yang Iya, ini aku iya. tanyakan. Kok bisa ada- Di kok sini, Ya, di sini iya, Yesus tidur, ya Bang ya. Di sini Yesus tidur, kata Ya. abang yang tidur itu manusianya. Tapi kalau manusianya yang tidur, ngapain juga dibangunin itu malah Tuhannya yang dibangunin. Berarti yang bobok itu bukan manusianya ya Bang ya. Tuhannya tidur Bang. Manusianya itu kan tidur. Dia kan manusia biasa dilahirkan. Makanya Iya, saya bilang manusianya dari tidur. awal Tapi saya kenapa yang dibangunin Tuhannya? Katanya pakai logika. Logika aja Bang, kalau Tuhan yang dibangunin. Loh, Yang tidur siapa? Yesus yang dibangun. Ini dibangun, yang muridnya kasih bangun kan Yesus, bukan Tuhannya. Lah ini Gitu, manusianya. ini. Maka datanglah Manusianya. murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah Iya, kita membangunkan binasa. dia. Berarti yang dibangunin kan Tuhannya, bukan manusianya. Iya itu murid-muridnya Boleh bilang saya begitu bantu kan jawab? murid-murid. Iya, jawab dulu. Mbak Natalia, Silakan.
Iya, gini aja Mbak Natalia. Saya balik bertanya kepada Anda kan. Dijawab dulu baru Anda baru ini bertanya. Dijawab dulu iya, baru iya. balik bertanya. Kalau Anda balik Iya bertanya, ini Anda saya namanya bukan membantu teman menjawab. Anda. Dijawab dulu, boleh tanya balik, tapi dijawab Didengar dulu. dulu dong. Iya. Kalau Yesus itu tidur kemanusiaannya, rohnya di mana? Anda tahu nggak? Rohnya Sama di dengan dalamnya diri Yesus Anda lah. ketika Anda tidur. Iya. Anda tidur, roh Anda di mana? Jadi tubuh saya lah. Bisakah kita memanggil rohnya? Bisakah? Itu kan sudah jelas, Mbak ya. Yesus itu sebagai manusia, dia juga Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita mau panggil Tuhannya ya, jelas kita panggil manusianya juga gitu loh. Karena dia di situ fisiknya. Paham ya? Ini fisiknya, ini Jadi fisiknya nggak yang tidur mungkin. katanya bukan manusia, karena katanya tadi yang tidur bukan Tuhannya, tapi manusianya. Iya, enggak. Anda tahu nggak kalau Anda tidur itu roh Anda di mana? Tidur atau tidaknya? Ya tahu lah, Tahu roh nggak? saya ya sama Di mana? saya. Di mana? Iya, tidur atau Ntar enggak? dulu, ini Tidur atau Natalia tidak? ini bukan Tuhan loh. Kok disamain dengan Natalia Iya. Tuhanmu? Kalau manusia Tidur tidur atau ya tidak? udah. Enggak. Kalau saya ya Ada- nggak mungkin tar gentayangan dulu, tar dulu. kemana-mana. Kenapa menjelaskan Tuhan Anda mengambil contoh ke manusia biasa? Kenapa? Iya, Mungkin jelas dong, kan manusia biasa tuh rohnya juga nggak manusia mungkin itu, kemana-mana roh loh, itu nggak mungkin kan gentayangan. Tuhan itu kan roh juga. Jadi Roh sama itu kan rohnya Tuhan juga dong. Jadi sama rohnya manusia dengan rohnya Tuhanmu. Iya beda dong. Ya kalau beda Tapi kan ngapain sama disamain? Tapi kan sama roh. Rohnya itu kan sama. Maksudnya kita punya roh gitu kan. Tapi roh Roh saya kalau yang- saya tidur, roh saya tidak gentayangan kemana-mana bang, nggak gentayangan Nah, roh saya. itu. Tapi yang dibangunin ketika Anda dibangunin apa? Apakah Ya, roh tetap Anda tidak aja. kembali kepada mau diri saya, Anda? Mau saya dibangunin, Apakah mau saya roh Anda disiram, itu mau tidak kembali diguyur, ya kepada tetap diri aja Anda? saya orang. Iya, Loh, betul. Bang, Saya sekarang setuju. gini, Bang. Apakah roh Anda tidak kembali kepada fisik Anda? Apakah yang harus dibangunkan roh Anda? Fisik Anda tidak usah dibangunkan? Bang, kalau abang mau mainan sama roh itu masuk room uka-uka bang, jangan di room diskusi itu ini tadi bang. maksud saya tadi loh. Loh, sekarang abang Yesus jawab, itu kan pertanyaannya 100% belum dijawab. Tadi iya. saya tanya ke teman anda yang Yesus namanya itu Yani. 100% manusia, 100% saya nggak nanya, Allah. saya nggak nanya 100% manusia. Nggak mungkin 100% Allah. anaknya, nggak mungkin murid-muridnya itu membangunkan rohnya, gitu loh. Loh bang, Yang jelas yang dibangunkan itu yang jelas Apa? itu dibangunkan Yesus. yang Yang mereka dibangunkan tahu itu, adalah manusia dengan remblong. adalah Tuhan. Bang, gitu loh. gini bang, yang tidur manusianya. Itu logika yang benar itu. Yang Iya, tidur, saya tahu. diam, kamu nggak nyambung. Yang tidur Loh, manusianya. kamu yang nggak nyambung itu. Ternyata Kamu yang nggak paham. dibangunin Kamu itu nggak punya roh kayaknya. ketuhanannya. Ternyata Kamu yang itu cuma dibangunin hanya manusia biasa, ketuhanannya. nggak punya roh kayaknya kamu. Ternyata Kamu yang itu zat, dibangunin kan? ketuhanannya, bukan kemanusiaannya yang dibangunin. Coba Katanya Anda yang baca tidur baik-baik lah. manusia. Tapi Ya, memang ngapain yang Yesus tidur yang tidur. manusia yang dibangunin malah ketuhanannya? Aduh. Kenapa? Mau pakai jawab lagi? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, begitu. Aduh, saya sudah jawab tadi sebenarnya. Iya, kamu mau jawab itu lagi. Coba saya minta Ya dalilnya. memang itu karena memang Ya logika sudah, ya Anda sudah. itu tidak Sekarang bisa tunjukkan berjalan. dalilnya di mana Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya ini dia bisa tidur manusia atau tidak? Tidur Ayo. ya manusia lah. Ya makanya kalau Tuhan dia bisa apa namanya? Apa bisa apa namanya? Memberhentikan Apa? air, Memberhentikan apa? memberhentikan air Tuhan aja. kok dibangunin? Tuhan Loh, ya kok dibangunin? Tuhan itu yang membangunkan, bukan dibangunin. makanya kok jangan tidur. pakai logika Anda itu. Tadi kepada teman Anda yang Alkitab suruh pakai kami. logika. Tadi teman Anda yang suruh pakai Iya, logika. jangan pakai logika Anda. Kita harus Terus konsisten pakai logika dengan apa? maksud Logika ayat domba. ini. Saya bukan hewan. Logika Ya. orang harus dipakai. Di mana dalilnya Yesus 100% manusia dan 100% Itu Tuhan? sudah Di mana menjawab, Yesus katakan Yesus itu akulah manusia. manusia Manusia itu dan tidur atau akulah tidak? Tuhan? Di mana dalilnya Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan? Karena saya tidak menemukan. Yesus mengatakan nggak dengan pasti menemukan akulah ya? Tuhan. Nggak menemukan. Betul. Kalau saya kasih Anda nanti saya juga jawab ya. Saya juga berikan pertanyaan ya. Oh iya, tanya aja, Berani, jawab dulu. berani, Gimana Yesus? berani. Setuju ya? Berani. Oke, Asalkan jawabanmu oke. bener ya, nggak pakai Nah, iya. asumsi, pakai Kita data. harus kasih dulu. Kita memang harus pakai kasih data. data. Mm-mm, Iya, pakai Yohanes data. 1 ayat 1. Baca. Yohanes 1 ayat 1, di mana di situ dalilnya Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Nggak ada di situ tertera. Yesus ada. mengatakan aku Nah, kan 100% kamu aja Tuhan. nggak bisa, nggak lulus baca Alkitab gitu loh. Ya kamu bacain di sini, saya bukain ya. Kamu bacakan di mana ya?
Nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Di dengan mana Allah. yang Yesus Dan firman itu katakan? adalah Kamu aja Allah baca sendiri. Bible-mu aja nggak paham. Kamu Kok nggak pikir ini paham? perkataan Yesus? Kamu pikir ini perkataan Yesus? Ngadi-ngadi Yesus difitnah. Ya, Yesus memang nggak siapa pernah bilang ngomong perkataan pada Yesus? mulanya adalah firman. Yang saya minta Aduh. perkataan Yesus. Aduh. Yang saya minta di mana Yesus mengatakan, aku 100% Tuhan, 100% manusia. Kenapa kamu kasih Yohanes 1 ayat 1? Jangan fitnah Yesus lah. Siapa Yesus yang nggak fitnah pernah Yesus? ngomong ini. Yesus Nggak. nggak pernah ngomong ini. Pada Iya, mulanya adalah murid-muridnya. firman. Itu Firman itu murid-muridnya bersama-sama yang dengan mendapatkan Allah. pengilhaman Dan dari firman itu dia. adalah Allah. Mana di sini juga nggak ada kalimat yang menjelaskan. Yang tertulis Apa? Yesus mengatakan aku adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Nggak ada. Susah memang ngomong sama anak ini SD. Ya susah Agak susah. Memang lah. harus Nggak kayak- apa-apa SD. kayak Kamu harus TK aja memang- nyobor Bro. lulusnya. Anda Kayak itu, Sekarang inilah gimana? inilah Ini bukan resikonya. perkataan Harus Yesus. Kamu bilang Pelan-pelan perkataan harus Yesus. real kayak harus ada Inilah sesuai gitu loh. resikonya kalau manusia digabung dengan Tuhan. Ini resikonya. Nggak ada, nggak ada bukan resiko itu. Tapi Anda yang gagal paham, bukan Ya resiko gimana kami. caranya Anda bisa menyatukan antara Gini manusia dan Tuhan? Anda itu percaya Allah itu maha kuasa kan? Nggak usah maha Allah kuasa, yang nggak usah menjadi langsung ke Yesus. manusia berarti Nggak ada Allah di Biblemu, nggak ada. Langsung ke Yesus. Resiko kalian. Nggak usah langsung ke Yesus saja. Resiko. Loh, iya ini kita ke Yesus. Ya, Kenapa? oke, baik. Apalagi? Iya, iya. Tuh, saya mau nanya kepada Anda. Tuannya Maria siapa? Tuannya Bunda Maria siapa? Saya belum tanya nih ke Mbak Natalianya. Kamu aja belum jawab kok. Kamu kan nggak bisa mampu. Saya sudah jawab loh tadi. Loh, kamu tidak Loh, bisa saya sudah menyebutkan jawab loh datanya tadi. di mana Yesus berkata seperti itu? Mana ini bukan kata-kata Yesus. Kok Yesus difitnah? Nggak penting kalau dia harus mengatakan aku nggak adalah 100% manusia, aku harus 100% Yang nggak penting itu apa? Allah. Nggak Ngehayal. penting. Ngehalu. Enggak. Yang penting itu menghayal. Ngerang, Itu bro. sudah jelas loh. Pada mulanya adalah Yang penting firman. itu menghayal. Firman itu Yang diminta bersama-sama dengan datanya Allah. Yesus yang Dan ngomong, firman pada itu mulanya adalah firman. Allah itu ya pasti 100%. Kan aneh orang-orang seperti kalian ini. Ya aneh ya Betul kamu, nggak? ditanya apa nggak nyambung. Saya minta yang Yesus katakan. Kok mana Yesus ngomong? kan? Boleh, Untuk apa Bunda? Yesus Aku boleh menjawab nanya nggak? pertanyaan Anda? Kalau saya harus 100% Allah, 100% manusia, nggak harus. Di Yohanes penting 1 atau itu nggak ada? di Yohanes 1 nomor 1 ini sudah ada Yesus. Ada Yesus di sini Yohanes 1. Mana Yesusnya ini? Ini mana Yesus di Yohanes 1? Ayo jawab. Kejar itu mana tali? Mana Yesus di Yohanes 1? Belum ada Yesus di sini. Belum ada. Ada aja ini orang. Makanya berisiko itu kalau manusia dicampur Tuhan. Mana mungkin Tuhan masuk ke dalam diri manusia. Makanya jangan dipaksain dong anak orang jadi Tuhan.